bersama aku Ayu Wardojo langsung dari IDN Media. Dan selama 45 menit ke depan aku bakal menemani kalian dalam talk show Indonesia Memasak by Yami. Indonesia Memasak merupakan signature event pertama dari Yami yang akan diadakan secara virtual dari tanggal 1 hingga 31 Desember 2020. Dan Yami merupakan platform milik IDN Media yang berfokus pada konten memasak untuk generasi milenial dan Z Generation di Indonesia. Nah, bertemakan jelajah masakan Nusantara, pastinya banyak banget rangkaian acara yang memang menarik banget di Indonesia Memasak kali ini nih. Mulai online cooking class, F&B workshop, talk show, online bazaar, dan entertain yang pastinya bakal diramaikan oleh figur-figur ternama di bidang kuliner di Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikutin terus dari tanggal 1 hingga 31 Desember 2020. Nah, membahas mengenai pandemik ya, banyak banget negativity-nya yang bisa didapatkan, tapi banyak juga positivity-nya. Jadi kayak kita jadi unlock skill gitu, banyak banget orang-orang yang mulai bisa unlock skill di art, kulineri, pastinya masakan itu jadi gampang banget ya. Semua orang yang pada WFH jadi pada rajin masak, bikin-bikin masakan hits dan memulai bisnis juga nih pastinya. Nah, pas banget nih topik kita kali ini itu adalah Business Guide to Surviving a Pandemic yang pastinya ditemani juga sama speakers kita yang kece-kece banget dan udah ahli di bidangnya. Ada Kak Mimi Morisa dari Bekebu. Halo Kak. Dan ada juga Mas Ansari Kadir. Halo Mas. Ya, kalian juga boleh ya mungkin komen atau karena ini streaming, kalian juga bisa sebut nih dari kota mana, say hi ke kita juga. Kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan. Oke, sekarang kita langsung ke topik kita hari ini. Apa kabar Mas Ansari, Kak Mimi? Baik, halo. Baik, alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kesibukannya pada masa pandemi ini? Makin sibuk, makin pusing, atau gimana nih? Boleh dari Mas Ansari atau Kak Mimi dulu? Mas Ansari boleh. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Mimi mau ada tambahan, Kak? Bagaimana? Boleh ceritakan kesibukannya selama masa pandemi ini? Kesibukan saya sih work from home ya semuanya. Jadi kerjanya lebih banyak via ini bergantung sama internet sekali. Jadi semuanya work from home. Kebetulan saya juga baru melahirkan anak saya 5 bulan saat ini. Jadi selain kesibukan pekerjaan, pas baru punya baby sekarang. Wah, selamat Kak Mimi. Terima kasih. Selamat, jadi makin sibuk ya, numpuk-numpuk gitu kayak. Iya. Oke, karena ini kita bakal kasih tips-tips kan ke pemirsa. Boleh kita mau tanya lagi ya yang selanjutnya nih. Oh iya, ini ada pesan juga untuk Mas Ansari. Boleh settingan audionya dibetulin karena audionya kecil sekali di kami. Boleh digedein sedikit mungkin? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, buat kalian yang nonton juga bisa ya, karena akhir acara ini bakal ada Q&A, jadi kalian drop pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya, sekece-kecenya nanti bakal dipilih oleh admin. Oke. Boleh dites mungkin. Halo Mas Ansari.
Ya, suara Mas Ansari kebetulan belum terdengar. Oke, kalau gitu sambil menunggu ini aku mau tanya ke Kak Mimi dulu eh, tentang awal perjalanan bisnis nih. Awalnya kepikiran bikin Bekebu atau awalnya akhirnya kayak terjun ke ranah F&B bisnis gitu. Boleh dijelaskan mungkin? Sebetulnya sih mulainya sih udah lama, tapi Oke. officially ada namanya itu 2011. Oke. Sebenarnya usahanya ini juga dulu masih benar-benar rumahan banget, iseng-iseng lah, coba-coba, tapi ya ditekunin serius juga. Waktu itu eranya tuh belum seperti sekarang ya, internet nggak semaju sekarang, belum ada e-commerce, belum ada sosial media. Jadi jualannya tuh masih via Facebook, ngetek-ngetek kalau tahu dulu. Oke. Pasti terganggu banget, oh di tag-tag jualannya. Terus via BlackBerry, Oke. broadcast, gonta-ganti profile picture, gonta-ganti status, Christmas edition lah, Idul Fitri edition, nah kayak gitu-gitu. Terus juga broadcast juga, jadi eranya waktu itu bener-bener word of mouth sih lebih banyak ya. Jadi yang Oke. pesen biasanya masih teman-teman terdekat dulu, kemudian saudara, kemudian teman punya teman, teman punya teman punya teman, sampai akhirnya ada komunitas sendiri customer-nya gitu. Maksudnya udah ngebangun brandnya ada komunitas sendiri. Sampai pelan-pelan ya mulai ada Instagram, mulai ada sosial media, ada e-commerce. Nah, tanpa disadari ya terjun ke sana gitu. Pertamanya dimulainya benar-benar cuman dari rumahan, jualan via via apa namanya BlackBerry Messenger, grup-grup seperti itu aja sih. Oke, berarti ini si Kak Mimi udah ngasih tips loh. Jadi kalian tuh harus tekun. Kuncinya itu adalah tekun ya Kak Mimi ya. Kalau kalian tekun Iya. menjalani apapun itu, pasti insya Allah bakal sukses. Oke, kalau dari Mas Ansari sendiri gimana nih awal-awal untuk terjun ke F&B, untuk gabung ke Sang Pisang dan kopi, sorry kopi apa Kopi, Mas? ternak kopi, Iya? ternak kopi. Ternak kopi, betul. Hanya sudah jelas suaranya? Iya, iya, udah jelas, udah jelas. Oke, tapi tadi Oke. earphone-nya bermasalah. Jadi awal mulai membangun bisnis itu memang saya dulu sebagai seorang profesional di perusahaan multinasional, Oke. di perusahaan otomotif hampir lebih 6 tahun sebagai brand strategik dan pernah menjadi sales manager juga di perusahaan roda 4. Dan saya merasa 8 tahun bekerja itu merupakan comfort zone saya dan saya harus mulai untuk mandiri, menjadi seorang entrepreneur dan saat itu saya resign, kemudian buatlah sebuah bisnis yang pertama itu pisang nugget, Sang Pisang dan seiring berjalannya waktu saya bertemu dengan Kaisang selaku waktu itu sebagai investor tapi karena bisnis ini kita rasa punya potensi, akhirnya kita bikin perusahaan bareng dan joint venture bareng, lahirlah beberapa brand seperti Sang Pisang, Ternak Kopi. Jadi memang kita melihat peluang di dunia F&B ini luar biasa sekali Mbak, karena kita lihat di Indonesia sendiri ada 63 juta UMKM dan 16,93% itu adalah F&B atau usaha makanan dan minuman. Artinya kita punya pangsa pasar sangat luas, apalagi kalau kita punya the target market ini millennials, di mana kita tahu bahwa sepertiga atau 40 juta penduduk Indonesia itu adalah generasi millennials. Jadi kita berharap dengan adanya terobosan-terobosan di makanan kekinian ini bisa mewarnai kuliner kekinian sehingga kita sebagai bangsa Indonesia juga dan sebagai masyarakat milenial ini mampu memberikan inovasi bukan cuma melakukan copy paste system dari luar negeri, tetapi kita juga selaku brand lokal ini bisa berjaya di negara sendiri. Makanya saya sangat antusias sekali ketika brandnya Mbak Mini ini juga sekarang sudah mulai kita lihat di mana-mana. Artinya apa? Kita sebagai brand lokal ini punya kemampuan, punya capability. Tinggal bagaimana cara kita memaintain ini sehingga kita semua bukanlah sebagai saingan tetapi bekerja sama sebagai brand lokal, discovery lokal untuk memajukan brand lokal lebih baik. Seperti itu. Betul. Dengan begitu juga tingkat awareness masyarakat Indonesia tentang cinta masakan Indonesia itu makin tinggi. Betul otomatis sekali. otomatis Betul kita sekali. membangun nih gitu ya. Jadi aku makasih banget buat Mas Ansari dan Mbak Mimi udah bikin masyarakat Indonesia ini makin aware kalau kita ini punya Ya. brand yang nggak kalah keren kayak gitu.
Betul. Oke, membahas mengenai pandemi nih, kan keadaannya sangat gak kondusif ya, dari segi Ya, finansial dan lain-lain. Dampak apa sih yang paling dirasakan di bisnis Mas Ansari dan Kak Mimi? siapa dulu? Boleh bebas, mau Mas Ansari dulu atau Kak Mimi dulu? Oke, jadi kalau dampak pasti ada, semua kena, bukan cuma kita, Betul, bahkan di luar negeri pun kena. Bahkan kalau kita lihat, brand besar pun sampai turun ke jalan untuk menawarkan produknya. betul. Brand kopi terbesar pun harus menggunakan plastik untuk menawarkan produknya. Ini merupakan domino effect yang terjadi secara tiba-tiba, yang membuat semua bisnis F&B ini bermasalah. Tapi kita nggak boleh menyerah. Dengan dampak seperti ini kita harusnya bisa survive. Caranya gimana? Harus bisa banyak-banyak efisiensi. Kita harus fokus ke operational oriented. Minimal operation kita ini bisa berjalan, artinya kita bisa mempertahankan karyawan-karyawan kita, nggak perlu melakukan pemecatan, bahkan kita bisa mempertahankan outlet kita itu sudah sangat lebih baik dibandingkan Betul sekali. kita harus mengejar profit, profit, dan profit. Karena kita nggak bisa menutup mata. Di masa pandemi seperti ini nggak ada bisnis yang bagus, kecuali digital ya. Nah, Betul. kalau F&B ini kan konvensional, ibaratnya konvensional UMKM. Industrinya masih small industry. Jadi dampaknya luar biasa sekali Mbak, terutama dari walk-in customer yang biasanya penjualan offline itu 70%, sekarang bergeser ke online 70%. Tapi secara kuotanya itu sangat berbeda. Walaupun online ini 70%, tapi nggak sebanyak walk-in. Karena kalau orang walk-in itu bisa datang sekeluarga, tapi kalau online dia hanya bisa beli satu, dua, dia makan sekeluarga. Jadi dari sisi kuotanya ini sudah berbeda. Nah, ini yang merupakan dampak yang sangat kita alami di mana penjualan menurun. Tapi ya sebagai pelaku usaha, sebagai entrepreneur, kita harus punya mental yang kuat. Mentalnya seperti apa ya? Mental kita harus tetap berusaha gimana caranya menciptakan inovasi-inovasi yang kira-kira sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, kira-kira the customer behavior atau perilaku customer saat ini itu seperti apa sih pada masa COVID? Lakukanlah pivoting bisnis. Jadi mungkin saya akan bahas lebih lanjut nanti karena saya pikir yang paling terpenting adalah dengan dampak seperti ini kita semua tetap bisa kuat, bisa survival mode, berubah jadi survival mode, bertahan, tetapi tetap bisa melakukan inovasi sehingga operasional kita masih bisa berjalan, sehingga karyawan kita masih bisa kita pertahankan, sehingga outlet kita juga dan brand kita masih bisa bertahan. Seperti itu. Betul sekali. Oke, ini sangat bermanfaat banget ya yang disampaikan oleh Mas Ansari. Terima kasih. Kak Mimi mungkin boleh ditambahkan biar ilmu kita semakin bertambah. Jujur ya, brand saya Bakebu kan masih brand kecil, cabangnya masih sedikit juga gitu. Saat ini cabangnya 6. Dari awal pandemi berarti itu sekitar pertengahan Maret ya. Sampai saat ini saya cukup bersyukur sih kalau dalam sales tidak ada penurunan sama sekali. Jadi konsisten aja sama seperti tahun lalu. Cuman pengurangannya adalah sebetulnya rencananya tahun 2020 ini kami planning untuk buka 5 outlet. Tapi karena pandemi kami memutuskan untuk lebih berhati-hati, jadi sampai saat ini kita cuma baru buka 2 outlet. Dari rencana sebelumnya ada 5 harusnya, gitu. Sebenarnya kalau saya perhatikan sih, kalau brand kecil itu kemampuan untuk beradaptasinya sama kemampuan untuk tarik ulurnya tuh lebih mudah seperti saya. Jadi karena makanan yang saya jual juga sangat basic need sekali yang sehari-hari dimakan, untungnya pandemi seperti ini tidak berimbas besar sih, disertai dengan tapi ada juga kenapa bisa bertahan, kenapa bisa stabil, karena ada alasan-alasan juga gitu. Cuman ya sampai sejauh ini nggak ada impact apa-apa karena ya mungkin cabang kita nggak terlalu banyak, lokasi-lokasinya juga tetap ada customer loyal yang akan selalu datang gitu loh. Betul, berarti karena kalau aku lihat si Bakebu ini yang di Senopati aku juga sering banget ke sana sih. Dan Thank itu you. selalu full kayak Iya, just gue for juga sering ke situ. afternoon coffee and stuff. Makasih loh Mas. Donatnya enak banget donatnya. Ya, betul. Abis ini saya kirimin. Thank you. Berarti memang kita harus tetap kreatif ya, tetap harus mentalnya Ya. kuat, positif dan Positive kreatif thinking. harus makin Betul ditingkatkan. Oke, ini pertanyaan selanjutnya masih untuk dua-duanya kebetulan. Nah, ini membahas masalah pricing.
Jadi apakah ada penurunan atau malah mungkin dinaikkan nih pricing dari harga masing-masing produk yang dipunya? Oke, ya kalau pricing itu gini loh, harga ini akan sangat-sangat berpengaruh sekali di masa pandemi ini karena Oke. gue juga ngelihat bahwa banyak sekali orang mulai melakukan inovasi dari sisi pricingnya juga. Artinya Betul. dia mulai merubah harganya, misalnya buy one get one, kemudian juga dia ngecek COGS atau cost of goods sold-nya itu yang tadinya untungnya 100% ditekan jadi 30% demi memenangkan perang harga atau price war, Mbak. Yeah. Jadi unik sekali semenjak pandemi ini. Coba Mbak lihat di aplikasi GrabFood ataupun aplikasi di GoFood, itu banyak sekali program-program diskon, harga coret, hemat hebat, misalnya flash sale. Semuanya program hampir setiap minggu, bahkan ada program yang sifatnya ke diskon. Kenapa demikian? Karena itu salah satu senjata teman-teman F&B saat ini untuk memenangkan hati konsumen yang berada di rumah. Berbeda dengan waktu dulu sebelum pandemi, di mana orang bisa datang ke lokasi, bebas dine-in segala macam, tapi saat ini yang bermain ini adalah digitalisasi. Nah, kalau kita lihat digitalisasi sekarang ini, semuanya mulai pivoting. Kita lihat dari mulai yang tadinya cuma ada satu aplikasi, kemudian bergerak ke beberapa aplikasi untuk mendapatkan revenue tambahan. Contoh kayak misalnya program, saya nggak usah sebut brandnya, ada salah satu startup yang setiap hari kita gunakan programnya marketplace, itu dia sampai membuka satu wadah fresh food, kemudian ada yang untuk ready to eat dan lain-lain. Tujuannya apa? Karena nggak ada jalan lain buat teman-teman UMKM selain memanfaatkan marketplace. Jadi buat brand kita sendiri saja, ini hampir 70% itu di masa pandemi ini penjualan sempat mengalami drop. Karena kenapa? Karena ada beberapa kota yang PSBB transisinya itu masih berjalan sampai sekarang kayak Jakarta, kemudian Bandung tiba-tiba zona merah lagi, dan beberapa toko kita, outlet kita juga ini berada di dalam mall. Kita tahu sendiri mall ini juga sekarang sepi. Nah ini kita harus mengakali ini, gimana caranya menciptakan revenue tambahan melalui marketplace yang sekarang yang sustain gitu loh Mbak. Jadi kita lihat yang sekarang sustainable itu adalah penjualan-penjualan secara online. Nah, gimana cara kita masuk ke strategi tersebut, merubah yang tadinya offline dikonversi ke online. Bahkan kita sekarang melakukan webinar-webinar berbayar, di mana kegiatan webinar itu diisi oleh pembicara-pembicara yang kita undang spesial, mendaftar, kemudian pendaftarannya itu nanti akan dikonversi dalam bentuk produk. Uangnya akan kita kembalikan dalam bentuk produk-produk kita. Nah, itu salah satu cara untuk mencari revenue tambahan. Dan challenge seperti ini menurut kita juga merupakan suatu pembelajaran ya, bahwa memang tiba-tiba terjadi pandemi gini, siapa sih yang minta? Saya yakin semua teman-teman pelaku usaha di sana semua terpukul, tapi ya balik lagi dengan ada seperti ini, kita bisa menjadi lebih kuat. Kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya ada rintangan seperti apa, ya amit-amit mudah-mudahan nggak ada ya. Cuma dengan seperti sekarang ini, semua teman-teman pengusaha makanan, pelaku usaha UMKM ini mulai mempersiapkan backup plan ketika merancang sebuah marketing dan bisnis plan tentunya. Ada backup plan yang harus dilakukan di mana ketika kondisi yang tiba-tiba terjadi secara masif merata seperti pandemi ini, sehingga memaksa kita untuk melakukan inisiatif berpikir secara kreatif baik dari sisi konsep restonya ataupun dari sisi manajemen kita sendiri. Seperti itu Mbak. Jadi saya rasa memang tantangan ini harus dirubah. Pressure is patient. Jadikanlah pressure itu menjadi sebuah semangat untuk menjadi lebih baik. Benar-benar. Jadi kita jadi bakal semakin siap untuk obstacle selanjutnya nih. Ya, jadi mungkin betul. makin oke, I'm ready for the next obstacle. Ya, Oke, kalau betul. dari Kak Mimi sendiri untuk dari segi pricing, Kalau saya sih dari awal sih saya nggak terlalu suka dengan ide diskon gitu. Kayaknya diskon tuh negatif. Tapi yang saya lakukan tuh sebenarnya lebih ke additional value sih. Jadi harga tetap sama, saya nggak pernah diskon. Cuman ada apa namanya, saya tambahkan budget untuk marketing untuk supaya boost sales saya gitu tiap bulan. Jadi tiap bulan saya tambahkan supaya ya informasinya lebih banyak didapatkan. Cuman emang ada beberapa kali bukan diskon sih, tapi lebih kayak beli satu gratis satu gitu, atau enggak khusus tanggal berapa sampai tanggal berapa pembelian
harga misalnya yang biasanya misalnya satu gelas harganya 18.000 jadi misalnya 30.000 dua gitu. Sebenarnya diskon sih, tapi nggak bener-bener kayak diskon 30% jadi berapa gitu. Karena buat saya kalau mau perang diskon semuanya pada perang diskon kayak gitu ya, tapi saya lebih ningkatin kayak additional value-nya. Jadi saya lebih tingkatin budgetnya lebih untuk packaging yang lebih safe, lebih aman, lebih bersih. Terus lebih kayak budgetnya lebih untuk kayak bersih, lebih clean, untuk seperti itu sih. Packagingnya saya ubah semuanya. Oke, oke. Ini berarti ini keren banget sih. Ini ada dua narasumber, dua perspektif yang berbeda dan dua-duanya keren menurut aku. Jadi semua punya cara sendiri untuk menanggulangi obstacle yang ada kayak gitu. Jadi kalian buruan ya yang mau tanya, mau ke Mas Ansari atau Kak Mimi, boleh di drop pertanyaannya di bawah. Nanti di akhir acara bakal ada Q&A. Karena ini keren banget, bener. Jadi yang satu promosi, lebih kayak ke Kak Mimi itu mengutamakan promosi ya, berarti lebih ke promosi, packaging lebih bagus, yang lebih bersih. Tapi kalau dari sisi Mas Ansari, pricing itu penting sekali juga untuk transformasi pricing dan semuanya ya, berarti Mas Ansari. Oke. Keren banget. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tetap nggak jauh-jauh dari transformasi bisnis ya. Karena kan kita tadi udah sedikit berbicara mengenai transformasi. Apa sih kiatnya untuk memasarkan produk gitu, baik melalui media online atau konvensional supaya lebih optimal gitu kiatnya? Ya, kiat yang pertama yang harus dilakukan adalah mengerti dulu who is the target marketnya. Jadi ketika kita ingin melakukan promosi, mengerti tentang marketing mix-nya seperti apa, kemudian target sasarannya seperti apa, mapping kompetitornya seperti apa, kemudian harus tahu mengenai kekuatan, kelemahan, dan kira-kira peluangnya seperti apa. Jadi data ini harus kuat sebelum kita melakukan promotion. Karena kenapa? Ketika kita melakukan promotion dan ternyata targetnya salah, itu akan membuang spending budget yang kita lakukan. Di mana-mana namanya promotion pasti ada namanya customer acquisition cost di sana. Kita harus menghitung dari spending budget promotion yang kita keluarkan, kira-kira efektif nggak dengan revenue yang kita terima. Jadi yang kalau kita lakukan itu adalah selalu dengan teknik PDCA, plan, do, check, act. Jadi marketing plan yang sudah kita buat, itu harus dievaluasi. Evaluasi tujuannya untuk apa? Evaluasi apakah ini akan tetap jalan atau berhenti sama sekali. Ketika kita ingin tetap jalan, berarti ini continuous improvement. Ada improvisasi yang kita lakukan. Let's say misalnya ada satu brand kita yang ayam, yang tadinya penjualan offline-nya itu 90% dan ketika masa pandemi ini berubah. Akhirnya penjualan offline-nya hanya 10% karena di Jakarta, kebetulan toko kita ada sekitar 10 restoran. Mohon maaf Mas Ansari, videonya terfreeze. Ya. Ayam Indo Jakarta ini, halo? Ya, oke. Kedengeran suaranya? Ya, udah jelas lagi. Maaf, ya. Mohon maaf. Kita lakukan program motor keliling. Motor keliling ini kita bekali dengan strategi sensory branding pertama, di mana kita memasak di sana, kemudian menciptakan sebuah aroma yang wangi khas ayamnya yang ayam, masuk ke perumahan, kemudian memutar jingle sebagai brand wash untuk kira-kira menancapkan positioning dari si yang ayam ini. Setiap hari kita akan lakukan itu. Setiap hari kita akan keliling perumahan untuk menawarkan produknya. Ketika orang tidak bisa datang ke tempat kita yang datang ke rumah orang tersebut dengan cara door to door, direct selling. Itu satu. Terus yang kedua, itu secara konvensionalnya. Secara online, yang saya bilang tadi, ketika kita nggak mampu membuat exhibition untuk meningkatkan brand awareness kita ciptakan kegiatan webinar yang kita konversi dari online ke offline. Orang yang melakukan pendaftaran senilai 50.000 kita kembalikan uangnya dalam bentuk produk. Ini akan menciptakan revenue baru. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Ketika di masa pandemi ini kita merasa kok penjualan saya menurun. Nah itu orang yang seperti itu adalah orang yang pesimis. Sebenarnya masih ada action optimis yang bisa kita lakukan di mana kita masuk ke dalam emosional, lakukan pendekatan emosional. Misalnya ada acara ulang tahun, kemudian juga acara perusahaan, itu bisa mendekati strategi B2B atau business to business. Kita lakukan bulk order di sana. Penjualan produk dengan kuantiti yang lebih banyak tetapi dengan special price misalnya.
saya sepakat sekali tadi dengan Mbak Mimi, di mana sebenarnya di saat ini kita perlu menarik atau mengambil kepercayaan dari konsumen. Karena kenapa? Kepercayaan konsumen itu nomor satu, di mana dengan kita melakukan repackaging, merubah itu lebih safe, di mana masa pandemi ini kan orang takut untuk beli produk dari luar karena dia lihat kemasannya ini kurang aman gitu loh. Jadi sama Sampisang juga sekarang, karena di masa pandemi kita mulai membangun satu central kitchen, itu dengan standarisasi semua karyawan di dalam itu menggunakan APD. Kemudian produk yang sekarang itu kita vakum, sehingga produk ini shelf life-nya panjang 1 tahun. Bahan bakunya ini 1 tahun, dan sudah dijamin ini akan steril, ini akan higienis karena melalui standarisasi dan teknologi uji klinis lab, laboratorium, dan lain-lain. Jadi itu kita expose kemarin, kita naikin ke beberapa media, influencer, biar apa? Biar bisa mengambil hati konsumen. Kita coba menyentuh hati konsumen di masa pandemi ini, sehingga mereka tetap percaya dengan produk kita. Jadi saya sangat sepakat sekali tadi sama Mbak Mimi, right packaging itu sangat penting. Tapi kita perlu mengerti juga bahwa di masa pandemi ini masih banyak sekali cara marketing-marketing yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan revenue atau alternatif revenue, sehingga bisnis ini bisa sustain dan masih bisa buka terus. Nah, syukur-syukur bisa nambah cabang, seperti itu. Oke. Yang penting berarti tadi know who's your target market, sama Yes. jangan takut untuk mencoba mencari kreativitas yang baru, dan Ya. direct selling itu penting banget bener, karena orang susah mobilitas juga sekarang Ya. ya. Dan Yang mengerti data yang paling. Industri overview-nya seperti apa, dia harus tahu dulu background-nya, kemudian dia baru buat konsepnya seperti apa. Bener. Wah, ini kalian yang untuk baru memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis ya harus ikutan talk show ini sih, karena ini sangat-sangat ilmunya banyak banget yang bisa didapatkan dari Mas Ansari dan Mbak Mimi. Oke, sekarang aku mau tahu dari Mbak Mimi. Udah lengkap banget nih Mas Ansari, saya perlu nambahin apa? Dari Bekebu mungkin tipsnya buat dari supaya tetap optimal dari sisi Supaya tetap Bekebu optimal sendiri. ya. Sebenarnya sih untungnya pandemi terjadi di tahun 2020 ya, saya suka bilang, bukan di tahun 90-an. Jadi sekarang tuh e-commerce tuh udah sangat Iya, memultiplikasi. setuju sekali ya. Terus ada ojol, ya, Betul. ada ojek online. Kemudian ada juga sosial media gitu untuk menyampaikan pesan dari kita untuk ke customer gitu lebih mudah. Terus dari sosial media sekarang udah algoritmanya memudahkan sekali tuh untuk advertising-nya. Jadi udah setel pilihnya, umurnya, budget kita mau berapa sebulan, itu kan memudahkan sekali. Jadi sebetulnya memang untungnya usaha saya ini nggak perlu swift jauh sekali, karena dari awal sebelum pandemi. Halo, Ya? nggak ke-freeze ya? Enggak, suaranya masih kedengar terus jelas. Oke, ya. Untungnya sih maksudnya usaha saya ini dari sebelum pandemi juga sama seperti ini gitu. Mengandalkan tadi e-commerce, mengandalkan ojol, terus walk-in sama ojolnya juga presentasinya sudah kita bikin. Kemudian untuk walk-in-nya kebetulan karena lokasi-lokasi kita ini di daerah-daerah yang memang sudah cukup strategis, jadi memang berkurang walk-in-nya dibandingkan sebelum pandemi, tapi berkurangnya tidak terlalu jauh gitu. Oke. Jadi hal yang saya syukuri itu pandemi ini terjadi di tahun sekarang yang eranya sebetulnya sudah cukup siap untuk menghadapi itu eranya. Tinggal kitanya aja, manusianya sebenarnya siap atau enggak untuk beradaptasi ke sana gitu. Itu aja sih kalau dari saya sih. Dan kebetulan satu lagi tambahan, produk-produk dari Bekebu ini produk-produk basic need sekali yang tiap hari pasti dimakan. Jadi bukan yang makanan terlalu yang mewah atau yang macam-macam ya. Jadi kita barang produk dasar sekali, harganya juga basic sekali. Jadi ya pandemi nggak pandemi semua orang kan pasti makan. Jadi ya itu sih yang bikin Betul. saya juga bertahan dan nggak perlu terlalu banyak adaptasi yang menurut saya jauh dari sebelum sama sesudah pandemi. Oke. Kalau gitu kan berarti ini mengalami perubahan mulai dari ke e-commerce ya.
Nah, berarti itu kan kita menjual secara online, which is orang tidak bisa mencium, merasa, atau bahkan mencoba. Dia cuma melihat dari visualnya aja. Nah, apa sih tips-tips Betul. nih mungkin tips untuk para pengusaha baru atau yang sedang menjalankan usahanya, tips untuk menarik nih kan konsumen secara look atau di sosial media gitu. Ada tipsnya, mungkin fotonya harus seperti ini, harus bikin kelihatan drooling, mengundang gitu, mungkin boleh dijelaskan Kak Oh, Mbak Mimi? Mimi dulu nggak ada masalah. Oh, oke. Hmm. Kalau dari saya ya, visual itu penting sekali. Betul. Jadi memang harus foto yang menjelaskan gitu, yang cukup jelas. Produknya terdeskripsi dengan jelas meskipun tanpa caption. Jadi lihat aja udah cepat gitu. Karena sekarang ini produk tuh banyak sekali, iklan tuh banyak sekali. Jadi kalau captionnya panjang kali lebar, gambarnya nggak jelas, itu cuma bakar uang untuk iklan tapi nggak dapat gitu message Betul, betul. customer. Tapi menurut saya sebetulnya terlepas dari visualnya bagus atau enggak, balik lagi ke produknya sendiri ya. Maksudnya Ya, kita sebagai penjual, kamu confidence nggak dengan produk kamu? Kalau kamu sendiri disuruh makan tiap hari, kamu mau atau enggak? Disuruh bayar harga segitu gitu loh. Jadi sebenarnya visual itu sama seperti kayak tampilan orang yang cantik gitu, ganteng. Tapi betul. ujung-ujungnya isinya oke nggak untuk kita nyambung Betul, gitu loh, betul, untuk kita connect loyal selamanya gitu. Jadi betul. visual menurut saya gambar itu harus jelas banget. Tanpa caption pun menurut saya sudah menjelaskan ini seperti yang kamu mau, enak, bersih, gurih, garing atau apa gitu, itu harus jelas. Tapi daripada itu produknya sendiri itu memang menurut saya emang harus benar sudah oke sesuai dengan yang market inginkan sih. Oke, betul, betul sekali. Kalau dari Mas Ansari mungkin? Ya, kalau dari saya, secara pribadi untuk di GoFood sama GrabFood itu kalau kalian ingin posting foto, usahakan layarnya itu putih. Oke, Ya, layarnya putih. Ini saya dapat ilmunya dari orang GoFoodnya langsung soalnya. Jadi mata itu lebih cenderung kalau warna putih itu dia tampilan produknya itu akan lebih jelas satu. oke, Kemudian yang kedua, ketika kalian ingin masuk ke marketplace seperti Tokopedia, ShopeePay, kemudian masuk ke Bukalapak dan lain-lain semua marketplace yang ini itu harus mengerti kata kunci sehingga keyword-keyword atau caption-caption yang dibangun itu harus sering diketik sama orang sehingga nanti ratingnya itu bisa naik ke atas. Karena kenapa? Ketika kita menjual produk kita, terutama produk-produk yang kita masuk secara online dan kita nggak mengerti algoritma dari si marketplace tersebut, itu agak susah. Nah, itu kalau dari sisi marketplace. Dan kalau dari sisi Instagram sendiri, kalau kita beriklan di Instagram, usahakan feed yang kita bangun itu tidak berantakan. Karena kenapa? Instagram sangat suka dengan feed yang rapi, kemudian dia akan memunculkan di explore-nya dia yang sifatnya edukasi, betul. kemudian yang sifatnya bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika ingin membangun sebuah bisnis dan pendekatannya secara digital, harus tahu dulu, sepakat tadi, bahwa apakah produk itu diinginkan oleh orang lain sesuai dengan target market kalian. Karena kalau kalian membuat sebuah produk dan kalian nggak tahu siapa target marketnya dan apakah mereka menginginkannya, kalian agak susah nih untuk melakukan strategi promosi selanjutnya. Betul. Nah, apalagi kalau di sosial media itu kan ada namanya content creative marketing. Nah, cara membuat content creative marketing itu kan ada editorial plan yang harus dibangun, ada copyright yang harus dibangun, storyboardnya yang harus dibangun. Betul. Nah, kalau kita bicara storyboard itu kan harus sesuai dengan komunikasi yang ingin kita sampaikan nanti. Nah, komunikasi itu kan dibangun dari sebuah brainstorming yang tadinya data yang kita peroleh dari luar sana, kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita analisa, setelah itu nanti kita buat storyboardnya, setelah itu nanti kita akan perkecil, persempit lagi idenya, sehingga menghasilkan satu ide visual dan satu caption. Nah, tadi juga sepakat bahwa caption itu nggak boleh panjang. Kenapa? Karena itu akan membuang-buang waktu, orang nggak akan baca. Terlalu banyak iklan sekarang di sosial media. Buatlah sesuatu yang menciptakan stopping point, stopping power. Ketika yang mau dijual adalah produk, fokuslah ke produknya. Kira-kira dengan produk ini orang mau lihat nggak? Orang mau beli nggak gitu loh. Betul. Nah, jadi buatlah semacam survei kecil-kecilan sebelum mulai menggunakan promotion ads atau paid promote, liatin ke orang, kamu tertarik nggak sama gambar ini? Kalau 10 orang yang diliatin 9 tertarik, 1 enggak, berarti itu layak
Tapi kalau sebaliknya 9 nggak tertarik, 1 tertarik, berarti itu jangan dipromosiin karena secara form group discussion-nya sendiri aja udah salah gitu loh. Jadi kalau menurutku visual itu sangat berpengaruh sekali, terutama buat teman-teman di masa pandemi ini kan hanya bisa menjual secara online, baik itu dari sisi cloud kitchen ataupun ghost kitchen. Nah, kalian harus membuat sesuatu yang kira-kira menimbulkan stopping point-nya. Apa sih stopping point dari gambar yang kalian tunjukkan? Nah, kalau misalnya dia makanan, ciptakanlah sesuatu yang kira-kira warnanya cerah, kemudian juga nggak bertabrakan dengan background-nya. Kenapa tadi saya mengambil warna putih? Karena itu warna dasar. Dan yang paling terpenting bukan cuma dari sisi warnanya ya, betul yang dibilang sama Mbak Mimi tadi bahwa yang paling terpenting after dari sales-nya itu, apakah terjadi repeat order apa enggak. Makanya produk itu harus diciptakan sesuai dengan culture budaya customer kita. Karena kalau kita tahu di Indonesia ini kan nggak semua wilayah sama, berbeda-beda. Setiap wilayah itu punya karakteristik atau segmentasi atau pengelompokan customer yang berbeda-beda. Nah, bangunlah positioning yang baik. Caranya gimana? Ya, sebelum melakukan iklan, sebelum menciptakan produk, ya kita harus melakukan survei dulu, research, setidaknya ada research and the next development di sana, sehingga produk yang kita ciptakan pada saat transisi produk planning nanti itu nggak bermasalah. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Berarti kita harus, kalian ya harus jangan keburu-buru dulu nih bikin sesuatu terus aku mau jualan ini langsung gitu, jangan ya berarti Mas Mbak. Berarti kita harus market research dulu yang penting, dicobain ke teman-teman sekitar kira-kira suka atau enggak. Terus jangan teman-teman kalau bisa, kalau teman-teman pasti bilang enak, nggak enak dia, yang tidak kenal. Kalau kita nyobainnya ke keluarga, ke teman, enak nggak? Pasti dia bilang, oh ini enak, padahal dalam hatinya ini nggak enak. Justru itu nggak bagus. Jadi cobalah untuk tester ke beberapa orang yang tidak dikenal. Ya nggak usah banyak-banyak, 10-20 orang. Nah, kemudian nanti minta insight-nya, testimoninya terhadap produkmu, barulah memulai. Nah, makanya tadi dari awal saya bilang data itu penting. Harus tahu tentang data target marketnya, data wilayahnya, kemudian juga mapping kompetitornya, segala macam, sehingga nanti dia siap untuk masuk ke industri tersebut. Tuh, nggak boleh ternyata tuh kalau cobain ke teman. Carinya teman yang jahat tuh, yang jujur temannya. Betul, yang jujur. Kalau perbandingan dengan brand lain atau kompetitor tuh perlu nggak sih kira-kira Mas dan Mbak Mimi, kayak aku mau bikin let's say churros, banyak banget yang jual churros. Terus aku perlu perbandingan rasa dengan kompetitor dan harga, itu perlu juga ya berarti? Perlu. Oke. Perlu. Mau Mbak Mimi dulu? Boleh. Mau dibahas nih. Ya perlu ya, kadang maksudnya sebetulnya kan apalagi produknya produk identik. Nah ini menurut saya masalah banget nih di Indonesia nih. Kalau ada satu yang booming produk apa, itu nggak pakai lama tuh, pasti di copy paste-nya akan cepat sekali. Sebenarnya copy paste itu sih nggak apa-apa, maksudnya ya, toh kita juga nggak, kalau kata orang ya nggak ada barang yang baru sih di bumi ini gitu, semuanya juga pasti barang yang sudah ada gitu sebetulnya. Tapi sebetulnya harusnya sih jangan di copy plek sama persis, karena kenapa? Itu membunuh sekali loh, bukan masalah baper nggak baper gitu ya, tapi maksudnya itu membunuh kreativitas sama variasi produk di masyarakat sekali. Jadi kalau misalnya nih ada satu yang lagi terkenal, misalnya apa nih, kue pancong gitu, terus ya bikinlah style kamu, gaya kamu, rasa yang ingin kamu kembangkan atau apa, jangan di copy sama persis. Jadi sempet dulu tuh ada ngetren tuh martabak green tea lah, apa ya, saya lupa lagi namanya. Jadi kayak tapi sama aja gitu, cuman beda mereknya doang. Sampai ke packagingnya, bahkan yang ekstrim nih sampai ke logo-logonya. Jadi menurut saya sih, kalau saya nggak terlalu mau jadi follower. Sebetulnya ya ini ada studinya sendiri, ada marketnya sendiri, itu ya memang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya sih, saya lebih pengen menciptakan sesuatu yang baru gitu, yang nggak pernah ada, yang merepresentasikan brand saya sendiri gitu. Kalau misalnya di copy, ya nggak apa-apa gitu. Paling enggak kan kita ya, kalau misalnya mau bikin produk sesuatu, research, udah ada yang pernah buat nggak? Kalau udah pernah buat, SWOT-nya apa nih? Bagusnya dia apa? Kurangnya dia apa namanya? Harganya, pricing-nya di berapa? Setelah itu, dari studi tersebut baru kita bikin versi kita. Dan kalau saya sih nggak pernah mau sama. Bikin style kita sendiri, kalaupun sama, bikin
uniqueness-nya apa gitu supaya orang mau beli barang kamu dibandingkan barang orang lain yang sama persis gitu. Sekali. Oke Kak, terima kasih. Mungkin Mas Ansari mau menjawab dulu sebentar sedikit karena kita udah mau masuk ke sesi Q&A. Boleh. Jadi betul sekali, uniqueness atau kata unique selling point itu sangat penting sekali. Makanya untuk meniru atau itu perlu nggak dalam dunia bisnis itu meniru dan mempelajari kompetitor kita. Mempelajari penting, tapi meniru itu jangan cuma meniru. Kalau bisa amati, tiru, improvement, modifikasi. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita bisa masuk ke pasar yang sama atau pasar yang berbeda. Nah, balik lagi apa tujuannya? Apakah dia mau masuk ke pasar yang sama atau menciptakan captive marketnya atau memonopoli pasarnya. Jadi semua itu ada plus minusnya. Kalau misalnya memang mau menciptakan unique selling point, ya udah bangunlah sebuah riset yang saya bilang tadi, balik lagi nih, think to the market, think to the market. Berpikirlah ke arah pasar dan cari tahu siapa sih konsumennya, kemudian buatlah analisa kecil-kecilan, baik dari sisi SWOT-nya tadi, kemudian analisa customer-nya, kemudian juga yang paling terpenting adalah mengerti tentang mapping kompetitornya. Karena dari mapping kompetitor nanti akan terlahir competitive advantage-nya, kelebihan produknya. Nah, dari situ nanti kita baru bisa bikin business map-nya. Nah, business map-nya itu kita mau masuk ke area yang mana nih? Apakah dia masuk ke low profile model, ataukah masuk ke middle profile, atau masuk ke high profile? Nah, itu tergantung dari apa yang sudah kita analisa. Nah, jadi banyak sekali kejadian waktu itu, gue ingat banget, Sampisang pernah ditiru, tapi kita akhirnya membalas DM dari orang tersebut bahwa no problem, kita sangat bangga ketika kalian meniru produk kami. Tapi yang paling terpenting adalah buatlah uniqueness. Buatlah unique selling point atau unique selling proposition. Sehingga nanti membedakan dan marketnya walaupun sama, tapi setidaknya kamu ada kebanggaan menciptakan satu produk lokal yang bisa bersaing di Indonesia bahkan di luar negeri suatu saat nanti. Betul sekali. Terima kasih jawabannya. Nah, sekarang ini kita masuk ke Q&A ya, Mas Ansari dan Kak Mimi. Pertanyaan pertama ini ada dari Mikhail Prasetya. Tidak ada ditujukan untuk siapa, berarti mungkin ditujukan untuk keduanya. Ini pertanyaannya adalah apa hal tersulit yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem bisnis kuliner? Yang pertama adalah pondasinya ya. Jadi sebelum membangun bisnis kuliner kita harus tahu dulu mengenai supply chain-nya, kemudian juga mengenai manajemen distribusinya. Kemudian yang paling terpenting manajemen yang ada di dalam perusahaan baik dari sisi manpower, kemudian juga dari sisi teman-teman finance yang kira-kira nanti yang berhubungan dengan penagihan dan lain-lain. Jadi bisnis itu sebuah ekosistem menurutku. Jadi ketika pondasinya ini pilar-pilarnya nggak kuat, saya yakin akan gulung tikar dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Karena kenapa? Ketika kita membuat bisnis dan kita hanya gambling, di sana berharap akan ada keajaiban setelah 6 bulan penjualannya meningkat, tanpa ada sesuatu yang kita lalui, proses yang kita lalui, yang begitu kuat, ketat, validasi yang begitu kuat, ketat, itu akan sia-sia. Nah, pondasi ini sangat penting karena dalam membangun sebuah brand, itu nggak mudah. Saya yakin Back a Boo itu perjuangannya juga nggak semudah sekarang, sampai buka 6 cabang, pasti ada beberapa proses yang dilalui di mana membangun brand ini, memperkenalkan ke orang, mengajak membuat sebuah campaign. Dan orang tuh biasanya melihat akhirnya saja, keren, sekarang udah punya cabang ratusan, padahal dia nggak tahu proses yang ada di sana. Nggak ada yang instan sebenarnya. Jadi yang perlu dibangun adalah fondasi dalam berbisnis. Dia harus mengerti tentang teknologi di masa disruption ini, kemudian mengerti cara menarik hati pelanggannya, bagaimana mengatur supply chain manajemennya, kemudian bagaimana caranya membuat kembali pelanggan after sales ini datang kembali sehingga repeat ordernya berjalan, mengerti tentang teknologi. Sekali lagi saya mau membahas tentang teknologi karena kenapa di era industri 4.0 ini kalau kita nggak mengerti tentang teknologi dalam berbisnis, point of sales yang kita gunakan sehari-hari yang menggantikan orang yang ada di depan kasir sehingga menjadi sebuah output dalam bentuk teknologi, dalam bentuk neraca yang udah digital gitu loh, itu akan ketinggalan dengan pemain-pemain nantinya, pemain-pemain newbie pemula-pemula, anak-anak muda yang bahkan ada yang dari luar negeri sekarang datang ke Indonesia sengaja membuka bisnis untuk bersaing dengan brand-brand lokal. Nah, kalau kita brand lokal ini nggak mengerti membangun fondasi bisnis, tidak mengerti membangun manajemen yang baik, itu akan menjadi sebuah problem besar kemudian hari. Karena itu akan menjadi keluhan, kok bisnis saya nggak jalan-jalan nih, kok bisnis saya nggak naik nih penjualannya. Coba lihat dulu manajemennya, sudah rapi apa belum? Tahu nggak menghitung profit and loss-nya seperti apa? Tahu nggak menghitung HPP-nya seperti apa? Nah, udah nggak tahu nggak cara mengintegrasikan semua cabang menjadi satu sehingga melahirkan satu laporan neraca penjualan yang kira-kira kalau dikonversi dengan laporan inventory ini masih balance.
Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi harus mengerti pondasi. Pondasi itu bukan cuma dari sisi bahan baku, produksi, tapi ada banyak pondasi-pondasi bisnis di dalam perusahaan yang sifatnya operasional, tapi inilah yang menjadi backbone atau yang menjadi amunisi teman-teman marketing dan teman-teman sales untuk melakukan penjualan. Oke, Kak Mimi mungkin ada tambahan? Dari Mas Ansari udah lengkap banget, cuman saya tambahin ya, udah lengkap, saya udah nggak perlu Boleh, ngomong boleh. tuh kayaknya. Tapi sebetulnya gini, kalau dari saya gitu ya, jangan terbeban dengan hal-hal yang bikin nggak mulai. Sebenarnya mulai aja dulu, tapi yang paling basic sekali, kamu harus kuat gitu. Tapi untuk hal-hal yang lain nanti sambil berjalan bisa diimprove, sambil berjalan kita bisa perbaiki. Tapi hal-hal yang paling basic nih, apa nih yang kita harus pegang? Menurut saya yang pertama banget itu kita jualan produk, jualan F&B. Itu dulu. Hygiene-nya, safety-nya, rasanya, pricing-nya, itu mereka harus customer udah harus oke, kamu begitu mau jual, kamu yakin nggak ini ada yang mau beli? Kamu sendiri mau beli nggak gitu? Itu dulu. Nah, untuk hal-hal yang lain-lainnya gitu ya, menurut saya kalau kamu mau tergantung skala bisnisnya mau sebesar apa. Kalau misalnya besar atau medium gitu ya, mungkin udah harus serius seperti yang Mas Ansari bahas tadi. Tapi kalau kamu kecil sebetulnya kamu mau mulai dari dapur kamu atau kamu mau mulai dari satu toko kecil, itu dulu aja. Produk kamu benerin, cara penjualannya, marketingnya, distribusinya dipikirin, harganya, kualitasnya, sama rasanya dipikirin. Sisanya menurut saya itu bisa di ini sih, bisa di sambil jalan sambil dibenerin. Dan kalau ada area yang kita nggak kuat gitu ya, misalnya tadi yang basic-basic yang saya bilang itu kan produknya, produksinya, kemudian distribusinya, cara berjualannya gimana gitu, sama back office-nya yang basic-basic gitu ya. Kalau kita ada nggak kuat gimana, cari partner yang bisa mengimbangi dan bisa bersinergi dengan kita gitu. Jadi kendala-kendala hal yang memberatkan itu menurut saya bukan alasan untuk nggak memulai gitu. Betul sekali. Itu tadi keren banget jawabannya dua-duanya. Aku belajar banyak banget juga. Aku yakin kalian juga belajar banyak. Nah, ini pertanyaan terakhir ada dari Mbak Bakoda Bako Bakodapa, namanya agak-agak susah nih. Manado kayaknya itu. Bakso. Baku dapa. Bako, sorry, ini ejaan lama ternyata. Bako dapat cime. Bakoi Oke. dapat cime. Oke, bako dapat cime. Pertanyaannya ini sih tentang regenerasi menu nih. Ini keren pertanyaannya. Apa perlu dihapus menu-menu yang tidak ramai orang beli dan diganti dengan menu baru atau malah harus dipertahankan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi ketika dia menguasai data nih, POS itu point of sales akan menunjukkan produk mana yang paling laku dan produk mana yang tidak laku. Betul. Kalau kamu mempertahankan produk yang kira-kira sudah kamu rancang di awal bertahan 6 bulan, 1 tahun dan tak ada orang yang meminati, itu bisa jadi waste produk, bahan bakunya bisa jadi basi dan lain-lain. Mending lakukan inovasi di sana. Makanya tadi saya bilang plan, do, check, act. Yang paling terpenting adalah perencanaan, eksekusi itu, evaluasi apakah akan dilanjutkan atau tidak. Dan act itu adalah continuous improvement. Apakah kita mau corrective action atau standarisasi action di sana. Jadi ketika kamu sudah melihat tren penjualan itu benar-benar menurun, artinya ada something problem di sana, ada sesuatu masalah di sana. Nah, caranya gimana? Mulailah lakukan riset kepada customer yang datang. Kenapa kamu nggak mau beli ini? Alasannya apa? Pasti kan ada pertanyaan, saya nggak suka karena rasanya bubble gum, anak kecil sekali. Nah, kamu udah tahu target market kamu millennials. Target kamu umur dari kelahiran tahun 81 sampai tahun 2000, tapi kamu mengeluarkan rasa bubble gum yang dicintai oleh 2010 ke atas gitu loh. Jadi itu nggak sesuai dengan marketnya. Jadi jangan menciptakan produk yang kira-kira nggak sesuai dengan target market kamu. Selalu belajar mengenai customer behavior, perilaku customer. Jadi ini akan menjadi problem ketika menciptakan produk yang banyak dan nggak sesuai target marketnya dan setelah 1 tahun nggak ada yang minat, bahan bakunya banyak dan dilanjutkan lagi tahun berikutnya, itu akan kejadian hal yang sama kecuali ada perubahan konsep di sana. Melakukan pemecahan brand yang target marketnya milenial dan brand yang target marketnya lebih ke teenager atau anak-anak kecil atau anak-anak yang beranjak dewasa. Nah, jadi kesimpulannya adalah mulailah untuk belajar point of sales. Point of sales itu sangat bagus sekali. Itu banyak sekali sekarang ada e-seller, ada Mokapos, kemudian ada Accurate dan lain-lain. Itu bisa dipakai karena kenapa? Di situ tuh akan memperlihatkan intensitas
atau transaksi orang setiap detik, setiap jam. Bahkan kita bisa lihat dalam bentuk grafik, nggak perlu lagi kita sekarang input sendiri pakai Excel, kemudian kita dengan pusing-pusingnya, stresnya membuat sendiri, mengkalkulasi, itu sudah ada sistem. Manfaatkan teknologi, balik lagi ke teknologi. Ketika kita sudah memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian kita mempermudah kerja kita sudah tahu langkah apa yang akan kita ambil nanti ketika ada satu produk kita yang nggak laku. Nah, itu bisa kita lakukan di sana. Makanya dalam inovasi itu ada namanya major change dan minor change. Major change itu menyerubah secara menyeluruh. Minor change itu merubah hanya bagian kecilnya. Misalnya tadi jual produk, misalnya nih pisang goreng, atasnya ada topping bubble gum. Ternyata topping bubble gumnya nggak laku, ganti dengan coklat yang semua mulut orang Indonesia masuk gitu loh. Nah, jadi selalu ada beberapa analisa yang harus dilakukan buat teman-teman yang pemula. Ya, itu salah satu bekal lah buat kalian. Jadi ciptakanlah produk yang kira-kira sesuai yang Mbak Mimi bilang tadi. Apakah kamu juga suka selaku target marketnya? Apakah konsumenmu juga suka selaku target? Apakah mereka menginginkan itu? Tanya dulu. Nah, ketika mereka menginginkan itu, kamu sudah lakukan survei kecil-kecilan, mulailah untuk menjual. Tapi fokus ke produknya dulu. Nah, sesuai marketing juga, yang pertama itu produk ya, produk difokuskan, kemudian pricing ini disesuaikan dengan wilayahnya. Jangan jual produk di rural area tapi harganya di urban area, itu nggak akan laku. Nah, secara promotion juga, lihat kalau di daerah kamu itu banyak menggunakan gadget, ya udah masuklah ke sosial media. Tapi kalau nggak menggunakan gadget, ngapain masuk ke sosial media, door to door aja ke rumahnya. Nah, terakhir secara placement. Nah, tempatnya harus strategis, kalau misalnya memang targetnya mau dine-in, carilah tempat yang gampang dikunjungi orang, banyak lokasi parkirnya, kemudian juga yang paling terpenting areanya ini masih kejangkau sama ojol. Kalau sekarang kan Gojek Daring ini menjadi pilihan nomor satu orang untuk melakukan penjualan di online. Nah, jadi itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang penanya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan yang menurut aku menarik buat Kak Mimi dari Asma Hudasan. Kak, bagaimana sih bisa mengelola karyawan dengan baik biar bisa loyal dan bertanggung jawab gitu? Mungkin dia gimana cara menciptakan lingkungan kerja yang baik gitu biar karyawannya loyal dan bertanggung jawab? Bagaimana cara mengelola ya karyawan. Kalau dari saya sih intinya sih berikan yang sesuai memang hak mereka gitu. Jadi kasih gaji yang sesuai menurut saya. Yang basic-basic nih THR kasih gitu. Terus saya juga ada bonus akhir tahun. Jadi kalau misalnya target store tahun itu tercapai, semuanya juga akan dapat bagian juga kalau dari saya. Kemudian ciptakan lingkungan kerja yang kondusif ya. Saya sih nggak suka ada senioritas, karyawan tua gitu lebih ngerasa superior. Kemudian atasan bisa semena-mena. Nah di saya nggak ada tuh situasi kondisi kerja yang nggak nyaman seperti itu. Jadi ya sebetulnya kalau diberikan hak mereka sesuai gitu dalam hal ini gaji gitu ya. Kemudian treatmentnya gitu dari senior, dari atasan ke bawah, dari senior ke juniornya itu nyaman, menurut saya sih nggak ada alasan untuk tidak nyaman kerja gitu, kecuali faktor internal dari orangnya sendiri ya, kurang suka atau kurang mau, ya mungkin ya nggak akan tahan lama gitu. Tapi kalau misalnya kita dari faktor internal eksternal semuanya sudah oke, menurut saya sih nggak pasti oke ya, pasti akan loyal dan akan awet-awet aja kerjanya. Kalau kita di Bakebu sih sebenarnya karyawannya dari story to opening sampai sekarang belum turnover-nya nggak tinggi kalau dari kami. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sesuai atau apa-apa juga biasanya manajemen pasti akan tampung dan carikan solusinya kalau memang objektif sesuai ada masalah gitu. Oke, berarti intinya harus dibikin situasi lingkungan yang enak, bikin pegawai merasa memiliki juga gitu nggak sih? Jadi kayak mereka merasa sedang kerja dan bertanggung jawab karena mereka merasa belong to the brand kayak gitu. Bener kan? Iya juga. Bener sekali. Oke. Secara nggak langsung akan tumbuh itu tanpa perlu diajarin atau di brainwash gitu ya. Betul. Oke, sekian nih talk show kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Mas Ansari Kadir dan Mbak Mimi Ya, Marisa. sama-sama. Terima kasih udah sharing ilmu Terima di kasih. sini. Bermanfaat banget untuk aku yakin bermanfaat banget juga untuk pemirsa kita hari ini.
Oke, thank you banget atas waktunya. Dan buat kalian, terima kasih juga ya udah ikutin kita streaming talk show ini dari awal sampai akhir. Karena ini bermanfaat sekali buat kalian. Dan jangan lupa apapun konten yang kalian lakukan atau buat di rumah, ikuti standar protokol kesehatan yang ada, oke? Nah, dan acara Indonesia Memasak Bayami ini terselenggara atas dukungan berbagai media partner. Ada IDN Times, popbella.com, popmama.com, ggwp.id, duniaku.com, Female Radio, Scarf Media, USS Feed, GNFI atau Good News from Indonesia, Bahana FM, Prambors, Delta FM, iRadio, Metro TV, Kaskus, UMN Radio, dan Mustopo Radio. Dan acara Indonesia Memasak Bayami ini terselenggara juga atas dukungan dari School Partnership dari Bina Mutu Bangsa dan Budi Mulia II Kulineri. Oke, terima kasih telah menonton talk show kita hari ini. Sampai jumpa. Halo, Sudah selesai kan? udah selesai ya? Nggak bisa dengar suaranya. Oh, Halo, sudah Ya. bisa Halo. lihat? oke. Terima kasih banyak untuk Kak Mimi